Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai insiden atau kecelakaan Bayford Dolphin. Nah, pada tanggal 5 November tahun 1983, terjadi sebuah kecelakaan di rig pengeboran minyak pantai Bayford Dolphin bagian laut utara. Insiden tragis ini melibatkan 4 orang penyelam dan juga 2 kru asisten pembantu. Para penyelam saat itu berada di dalam sebuah tangki dekompresi yang bertujuan untuk menyesuaikan tekanan atmosfer pada kedalaman lautan sebelum mereka menyelam lebih dalam lagi. Sedangkan 2 kru asisten pembantu berada di luar tangki tersebut. Di dalam tangki dekompresi terdapat 2 chamber yang masing-masing chamber berisi 2 orang penyelam. Pada saat itu terjadi miskomunikasi sehingga salah satu dari kru asisten pembantu membuka penutup klem pada tangki tersebut sebelum para penyelam menutup pintu chamber yang berada di dalam tangki dekompresi. Hal ini menyebabkan penurunan tekanan atmosfer secara ekstrim yang menyebabkan dekompresi eksplosif atau sebuah ledakan. Akibatnya tubuh para penyelam juga ikut meledak, bahkan salah satu di antaranya tersedot ke dalam sebuah lubang yang sangat kecil. Akibat dari ledakan ini juga 2 orang kru asisten pembantu yang berada di luar tangki terlempar sehingga salah satunya tewas di tempat dan salah satunya mengalami luka yang serius. Insiden ini menjadi salah satu kecelakaan paling tragis di dunia industri pengeboran minyak. 4 penyelam tewas secara tragis dan juga seorang teknisi mengalami luka yang sangat parah. Investigasi menunjukkan bahwa kesalahan dalam prosedur operasi dan pengabaian terhadap keselamatan kerja merupakan faktor utama dalam kecelakaan ini. Ditambah lagi, pekerja yang mengalami kelelahan setelah bekerja 16 jam mengakibatkan kurang fokus dan akhirnya terjadi miskomunikasi antar pekerja. Untuk unsafe act yang terjadi pada insiden Bayford Dolphin diantaranya yaitu yang pertama adalah prosedur kerja yang kurang tepat. Ada indikasi bahwa prosedur kerja yang dilakukan kurang memenuhi standar pengoperasian dan juga standar keselamatan yang berlaku. Yang kedua yaitu kesalahan dalam pengoperasian peralatan. Pada insiden kali ini, kemungkinan besar terdapat kesalahan dalam pengoperasian peralatan sehingga menyebabkan ledakan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang kurang efektif atau terjadinya miskomunikasi di antara pekerja, yaitu pekerja yang berada di dalam alat dan juga berada di luar alat. Yang keempat yaitu adanya beban kerja yang berlebih sehingga mengakibatkan pekerja mengalami kelelahan dan menjadi salah satu faktor adanya miskomunikasi. Dan yang terakhir yaitu adalah keputusan perusahaan yang meminta dispensasi terhadap sistem keamanan. Jadi pada bagian unsafe condition-nya, yaitu yang pertama, ada peralatan yang tidak memadai atau rusak. Seperti peralatan yang digunakan untuk perbaikan modul nitrogen mungkin tidak dalam kondisi yang baik atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, ada lingkungan kerja yang berbahaya. Kondisi cuaca yang buruk dan gelombang tinggi menciptakan lingkungan kerja yang sangat berbahaya bagi para pekerja yang sedang melakukan perbaikan pada bagian bawah platform. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan modul nitrogen mungkin tidak dilakukan secara memadai, sehingga kesalahan-kesalahan kecil dapat akumulasi dan berujung pada bencana. Dari insiden Bayford Dolphin dapat memberikan pelajaran berharga, terutama dalam bidang pekerjaan industri minyak dan gas, khususnya dalam menciptakan keselamatan kerja. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari tragedi ini antara lain yang pertama, pentingnya mematuhi prosedur keselamatan. Semua prosedur keselamatan harus ditaati secara ketat dan tidak ada toleransi. Yang kedua, perlu adanya perbaikan berkelanjutan. Sistem manajemen keselamatan harus terus-menerus dievaluasi dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Yang ketiga, komunikasi yang efektif sangat penting. Komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan keselamatan semua orang yang terlibat. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya melakukan inspeksi dan pemeliharaan peralatan secara rutin. Peralatan yang digunakan harus selalu dalam kondisi baik dan diperiksa secara berkala untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya penerapan K3 dalam segala bidang pekerjaan agar tidak terjadi
kecelakaan yang dapat menewaskan pekerjaan seperti tragedi Byford Dolphin ini. Tragedi Byford Dolphin ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya keselamatan kerja. Untuk itu, selalu waspada dengan setiap tindakan kita dan juga selalu waspada akan setiap alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pekerjaan. Belajarlah terus dari masa lalu untuk mencegah kecelakaan kerja yang dapat terjadi di masa depan. Sekian pesan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.